bersama-sama. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka peringatan hari jadi ke-22 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada Saudara PJ Gubernur dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu kecubung di Pulau Tanjung memancarkan cahaya berkilau ungu. 22 tahun Bangka Belitung berharap daratannya hijau dan lautannya biru. Yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang sangat kami hormati para tokoh presidium pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ketua, para pimpinan, izinkan saya menyapa satu persatu para tokoh pejuang yang sangat banyak jasanya dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sapa dan salam ini sebagai bentuk salam takzim dan hormat kami kepada Bapak Ibu yang mengkonfirmasi hadir pada kesempatan hari ini, dan tidak bermakna yang tidak hadir bukanlah anggota yang tidak kami hormati. Tadi pagi dalam upacara sudah saya sampaikan dalam forum upacara. Izinkan sekali lagi saya sampaikan salam satu persatu kepada Bapak Ibu tokoh presidium pendiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang barangkali karena alasan-alasan tertentu baru berkesempatan hadir pada sidang paripurna DPRD kali ini. Bapak Dr. Andes Sofyan Rebuin, Bapak Dharma Sutomo, Bapak Johan Murad, Bapak Tony Purnama, Bapak Haji Herman Rani, Bapak Safiat Sabat Hasim, Bapak Effendi Harun, Bapak Rosman, Bapak Jamain Ahmad, Bapak Hidayat Tukijan, Bapak Nizis Edward, Bapak Aswandi, Bapak Zulkarnain Samsudin, Bapak Haji Sudirganto, Bapak Adham, Bapak Supriyadi, Bapak Sahrial, Bapak Setiawan, Bapak Mustari, Bapak Erwin, Bapak Yusrizal, Bapak Haji Samsudin Basari, Bapak Marzam Nur Afandi, Bapak Agus Adau, Bapak Rizky Antoni, Bapak Haji Badaruddin Usman, Bapak Munawar, Ibu Helen, Bapak Fairuz, Bapak Yapiter, Ibu Vina Badarudin, Bapak Subianto, Bapak Apri, Bapak Sakiman, Bapak Effendi H. Ali,
Bapak Romadi Amit, Bapak Hairul, Ibu Sandra, Bapak Haji Habir, Bapak Putra Chandra Goci, Bapak Sudarso TBL, Bapak Kulup, Bapak Soeharto, Bapak Farid Effendi, Bapak Edi N. Hero, Bapak Effendi Ali, Bapak Suryadi AR, Bapak Heri Dadi, Bapak Aldi, Bapak Busani Musa, Bapak Budi Prasetyo, Bapak Haji Zahirin, Bapak Dharma Wisata, Bapak Jonidi, Bapak Slamet Sahani, Bapak Rusmin Sofian, Bapak Rudi Kurniawan, Bapak Musani, Bapak Sukardi, Bapak Armadi, Bapak Ferdi Lasman Manurung, Bapak Ujang Supriyanto, Bapak Weli Suhaili, Bapak K.A. Roni Ahmad, Bapak Babel, Bapak Beri Amung Chandra, Bapak Hengki Mariono, Ibu Yeni, Bapak Ridwan, Bapak Hendra Junaidi, Bapak Asan Rais, Bapak Irwanto, Bapak Rahmat Dalu, Bapak Hairil, Bapak Edi Jajang, Bapak Haji Emron Pangkapi, Bapak Yusroni Yazid, Ibu Hajah Zahria Subagio, Ibu Hajah Homsyah Sriwijayati, Bapak Rustam AM, serta Bapak Hardi Afriansah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, dan mohon maaf juga jika ada yang hadir namun tidak tersebutkan namanya karena pencatatan saja, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya perkenankan saya menyapa hadirin-hadirin yang sudah hadir bersama kita, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017, dan 2017-2022. Yang kami hormati Bupati, Wali Kota, dan para pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati tokoh masyarakat, pemuka agama, pimpinan organisasi politik dan kemasyarakatan, akademisi, para pelaku usaha, serta seluruh undangan yang berbahagia. Bapak Ketua dan para pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, sesungguhnya saya yakin seyakin-yakinnya kita semua pimpinan dan masyarakat Bangka Belitung hadir pada kesempatan yang baik ini. Hanya ada yang berkesempatan hadir fisik, yang lain walaupun tidak berkesempatan hadir secara lahiriah, saya yakin batin mereka ada bersama kita. Untuk itu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan berkah dan ridhonya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga masih dapat berkumpul dan bersilaturahim
dalam rangka memperingati hari jadi ke-22 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ketua serta anggota Dewan yang terhormat, kalau boleh berterus terang, hari ini adalah sidang DPRD yang saya rasakan sangat menggetarkan hati. Saya sangat berbesar hati kita semua berkenan hadir. Kita melihat para anggota Dewan hadir dengan seragam yang membanggakan. Sekali lagi salam taksim Pak Ketua, para pimpinan dan anggota Dewan telah berkenan mengenakan pakaian yang memperlihatkan kekompakan kita dalam menjalankan amanah sebagai pemangku, pengampu pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Ibu-ibu yang hadir juga kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-22 tahun ini dapat dilaksanakan dengan semangat dalam bertransformasi dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Semangat tersebut saat ini telah menjadi komitmen kita bersama dan telah kita buktikan melalui pelaksanaan presidensi G20 tahun 2022, di mana sejarah turut diukir melalui pemilihan Bangka Belitung yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan internasional bagi menteri dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Bangka Belitung merepresentasikan proses pembangunan dan transisi nyata dari ketergantungan pada sektor ekstraktif, yaitu pertambangan timah, menuju pengembangan sektor non-pertambangan seperti pariwisata yang inklusif, agroindustri, bahari, dan sektor jasa lainnya. Kebangkitan semangat itu diselaraskan pada tema Hari Jadi Provinsi Bangka Belitung ke-22 tahun ini, yaitu Hijau Biru Babelku. Pimpinan dan peserta sidang paripurna yang berbahagia, gerakan Hijau Biru Babelku ini bukan hanya penekanan pada tanggung jawab pada pemerintah dan pemerintah daerah saja, tapi bagi pelaku-pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian serta masyarakat luas agar menjadikan gerakan ini sebagai komitmen bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan, sehingga tindakan-tindakan negatif dan pola pikir mencari keuntungan semata untuk saat sekarang dan tidak memperhatikan dampak keberlanjutan masa yang akan datang dapat kita hilangkan bersama-sama. Bangka Belitung memiliki luas 81.000 km persegi yang terdiri dari luas daratan sebesar 16.424 km persegi dan luas lautan sebesar 65.000 km persegi. Dari luas daratan sebesar 57,2%, kawasannya merupakan izin usaha pertambangan dengan kandungan mineral logam timah 55,53%. Sebagian besar wilayah darat di provinsi ini digunakan untuk pertambangan mineral logam dan terdapat 60.400 hektar bukaan lahan akibat tambang ilegal. Oleh sebab itu, pilihan atas program penghijauan merupakan kebijakan yang kami upayakan sebaik-baiknya untuk keberlanjutan pembangunan Bangka Belitung di masa yang akan datang. Program penghijauan di Bangka Belitung memang bukanlah pekerjaan yang mudah, memerlukan usaha bersama dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan harus menjadi komitmen kita semua untuk menjaga sumber daya alam sebagai wujud syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, agar warga Bangka Belitung dapat menjaga dan melestarikannya demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama dalam jangka panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin peserta sidang yang saya banggakan,
Hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sarana menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan masyarakat di wilayah Bangka Belitung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dorongan semangat itu ditandai dengan antusiasme masyarakat pada gerakan hijau biru Babelku yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, pelaku usaha, BUMN, dinas dan instansi terkait, para pemuda dan mahasiswa, juga masyarakat luas di berbagai wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu yang saya hormati, ketergantungan manusia pada modal alam semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan peradaban manusia. Bahkan pada era modern saat ini, kebutuhan terhadap sumber daya alam untuk mendukung manusia diduga telah melewati daya dukung alam itu sendiri. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi diterapkan melalui strategi pembangunan ekonomi yang berbasis potensi unggulan daerah. Hal-hal yang telah kita lakukan adalah meningkatkan beberapa komoditas pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, lada, tanaman sela, jahe merah, porang, sorghum, dan pengembangan komoditas hortikultura seperti durian dan buah-buahan lainnya. Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa khusus komoditas durian namlung dan kelamunot menjadi salah satu komoditas terbaik di Indonesia. Dalam bidang perkebunan kelapa sawit, saat ini telah ditanami seluas 136.000 hektar lebih kebun inti dan seluas 13.000 hektar lebih kebun plasma yang terdiri atas 23 pabrik dan 57 perusahaan, di samping kebun-kebun rakyat secara mandiri. Untuk itu pada saat ini kebijakan kita terhadap komoditas kelapa sawit adalah dengan mendorong berdirinya refinery pengolahan CPO dan menetapkan kebijakan moratorium untuk izin usaha perkebunan swasta. Pada sektor perikanan, data memperlihatkan bahwa dari luas laut Bangka Belitung, produksi perikanan tangkap sebesar 229.000 ton, sedangkan budidaya khususnya udang faname sebesar 16.000 ton pada tahun 2021. Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan budidaya perikanan adalah dengan memfasilitasi pemanfaatan lahan-lahan eks tambang timah dan kawasan hutan pada rona pantai melalui usulan food estate di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 45.000 hektar. Sekaligus menjadikan sektor ini sebagai peluang investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hadirin peserta sidang yang berbahagia, pelaksanaan hilirisasi komoditas unggulan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Di samping itu, upaya yang terus dilakukan adalah dengan meningkatkan peran dari sektor usaha kecil dan menengah dalam perekonomian daerah dengan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Karena kita sepenuhnya menyadari bahwa sektor ekonomi rakyat telah terbukti memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Strategi pengembangan UMKM dalam mendukung kemandirian perekonomian yang telah kita lakukan adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan UKM serta fasilitasi pelaku usaha dalam kerjasama, promosi dan pemasaran produk unggulan, fasilitasi kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, pada esensinya dukungan terhadap sektor UMKM antara lain melalui transformasi digital 4.0. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, persoalan yang masih kita hadapi dalam usia 22 tahun ini adalah persoalan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur.
Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, yaitu 8,04 tahun dari target nasional sebesar 12 tahun pada tahun 2024. Masalah stunting yang saat ini masih menunjukkan angka 18% dari target 14% secara nasional haruslah disikapi dengan berbagai intervensi kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif. Untuk itu, kebijakan di bidang ekonomi diharapkan dapat mengatasi persoalan mendasar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung selama 1,5 tahun kebelakang seiring dengan penanganan COVID-19 yang semakin membaik berpengaruh pada pendapatan per kapita Bangka Belitung pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 58,34 juta rupiah. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan pada akhir tahun ini, yaitu pendapatan per kapita Bangka Belitung di atas 50 juta rupiah melalui level upper middle income country, yaitu wilayah dengan pendapatan per kapita 4,046 sampai 12,535 dolar Amerika, dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Bangka Belitung. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, selama lebih dari 2 tahun diterpa pandemi COVID-19, kondisi perekonomian Bangka Belitung mulai menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang meningkat, ditandai dengan bergeraknya sektor-sektor unggulan daerah dan hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Meskipun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan 2 tahun 2022 mencapai pertumbuhan tertinggi di Sumatera, yaitu dengan pertumbuhan sebesar 5,21%. Guna mempercepat pembangunan dan perekonomian masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara gradual telah mentransformasikan ke sektor pariwisata dan sektor lainnya sebagai sektor unggulan yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, yang didukung dengan potensi wisata alam serta letak geografis yang strategis. Salah satunya adalah dengan diakuinya Geopark Belitung oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO sebagai kawasan geopark dunia dengan alasan keunikan geologis, biologis, dan budayanya. Untuk menambah length of stay wisatawan, pemerintah provinsi terus mendukung disahkannya 2 kawasan ekonomi khusus lagi setelah KEK Tanjung Kelayang di Belitung. Memperbanyak pergelaran atau kegiatan-kegiatan baik di Pulau Bangka maupun di Belitung, di samping terus mengedukasi masyarakat agar sadar pariwisata, mulai dari menanamkan keramah tamahan sampai pada peran serta menjaga kebersihan dan ketertiban. Hadirin yang berbahagia, kondisi perekonomian masyarakat Bangka Belitung saat ini dihadapkan pada dampak ekonomi dan psikologis kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun beberapa capaian indikator bidang kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung tetap menunjukkan peningkatan. Misalnya, angka indeks pembangunan manusia kita yang semula 71,47 meningkat menjadi 71,69. Demikian halnya dengan Gini ratio yang menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan yang saat ini berada pada angka 0,262 mengalami perbaikan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 0,256. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Bangka Belitung sudah sangat rendah, bahkan menjadi yang terendah di Indonesia. Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin menurun. Pada tahun 2021, penduduk miskin tercatat sebesar 4,67%.
Angka ini menempatkan tingkat kemiskinan Bangka Belitung pada posisi terendah kedua secara nasional, dengan tingkat kebutuhan fisik minimum tertinggi secara nasional sebesar 801.000. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,03%, turun 0,21 poin dibandingkan tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, pada usia yang ke-22 ini, sektor industri juga telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Dengan berbagai kemudahan berinvestasi yang kita berikan, nilai investasi yang masuk ke Bangka Belitung telah melampaui target pembangunan daerah. Dengan nilai investasi pada triwulan 2 tahun 2022 sebesar 4,4 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,37 triliun rupiah. Adapun target yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun ini sebesar 1,9 triliun rupiah. Investasi ini dapat menyerap lebih dari 2.710 tenaga kerja di Bangka Belitung, serta telah menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan. Meskipun diterpa isu peningkatan inflasi global, dengan potensi sumber daya dan keunggulan geografis yang kita miliki, investasi yang akan masuk ke Bangka Belitung akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi Bangka Belitung, aspek penting yang perlu dipersiapkan adalah infrastruktur pendukung. Pembangunan di bidang infrastruktur terus kita lakukan, termasuk untuk meningkatkan konektivitas antar daerah serta memperlancar mobilisasi barang dan orang melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan. Selain itu, untuk menekan laju inflasi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana mengembangkan sistem logistik daerah melalui optimalisasi pemanfaatan simpul-simpul distribusi existing seperti pelabuhan, bandar udara, pasar, dan lainnya yang terintegrasi untuk menata dan mengelola pergerakan orang dan barang atau komoditas antar kota, antar wilayah secara efektif dan efisien yang berdampak kepada peningkatan daya saing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini kita sedang mendorong pembangunan pelabuhan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat agar dapat memperlancar mobilitas komoditas barang, utamanya minyak kelapa sawit dan timah, serta komoditas lainnya, sehingga adanya daya saing yang baik bagi produk-produk Provinsi Bangka Belitung. Di samping itu, pengembangan pelabuhan Tanjung Gudang di Belinyu diharapkan dapat menjadi simpul bagi sentra produksi dan industri, transportasi dan logistik di kawasan Bangka Belitung, dan mampu menekan biaya logistik bagi para pengguna jasa. Terkait dengan konektivitas antar pulau, perlu didorong terwujudnya penyeberangan lintasan Mesuji di Lampung dan Sadai di Bangka Selatan, pengoperasian lintas penyeberangan Tanjung Ru, Tanjung Nyato di Belitung. Sedangkan terkait infrastruktur di bidang perikanan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membangun sarana prasarana utama pelabuhan perikanan pantai di muara Sungai Batu Rusa yang akan dijadikan percontohan sebagai pusat perikanan yang baik, yaitu pelabuhan perikanan pantai yang bersih dan bahkan menjadi target tujuan wisata. Di bidang infrastruktur jalan, persentase panjang jalan kondisi mantap saat ini sudah mencapai 850,99 km atau 94,64% dan akan terus kami tingkatkan. Peningkatan pembangunan ini dapat dilihat juga dengan dibangunnya jembatan gantung Beruas menghubungkan desa Beruas dan desa Kelapa, jembatan 2 jalur Nibung Bangka Tengah, dan jembatan Sungai Mangkol menghubungi desa Terak dan desa Talang Balai. Sementara itu, upaya untuk membangun kemandirian desa terus mengalami peningkatan.
Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah desa mandiri menjadi 42 desa pada tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya berjumlah 13 desa. Demikian halnya dengan desa maju yang bertambah dari 125 desa tahun 2021 menjadi 155 desa pada tahun 2022. Di bidang pendidikan, beberapa pelajar dari provinsi ini telah menunjukkan prestasi pada tingkat nasional maupun global. Prestasi lainnya yang akan kita raih adalah dengan dimulainya penyelenggaraan program Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Bangka Belitung sebagai wadah untuk mengembangkan pendidikan dan akses bagi masyarakat Bangka Belitung. Di bidang kesehatan, langkah maju yang kita tempuh antara lain dengan melakukan kerjasama dengan rumah sakit di Pulau Jawa dengan para dokter ahli untuk penanganan pasien penyakit jantung, sehingga operasi jantung pada bagian tertentu sudah dapat dilaksanakan di RSUP Insinyur Soekarno. Selain itu, pada saat ini sudah dipersiapkan instalasi radioterapi bagi pasien kanker di Bangka Belitung yang jumlahnya cukup banyak, yang diharapkan memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat luas. Hadirin pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terhormat, penyampaian tentang kondisi Bangka Belitung pada usia ke-22 ini merupakan momentum kita bersama untuk melakukan introspeksi terhadap apa yang telah kita peroleh, yang merupakan hasil kerja keras dari seluruh komponen masyarakat dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan yang diamanahkan untuk menjalankan pemerintahan dalam perjalanannya memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan roda pemerintahan dan mengisi pembangunan di Bangka Belitung dengan segala upaya dan kemampuan yang dimiliki. Pada akhirnya nanti kami berharap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi penyelenggara yang amanah, responsif dan bertanggung jawab sebagai esensi dari good governance. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat melanjutkan karya pengabdian pada bidang tugas masing-masing. Naik perahu dengan mendayung, nikmati indahnya Pulau Semujur. Selamat bertambah usia Bangka Belitung, masyarakatnya sejahtera, hidupnya makmur. Dirgahayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memudahkan setiap usaha dan niat luhur kita semua dalam membangun Bangka Belitung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Dari sambutan PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tadi, banyak hal yang telah diraih Gubernur bersama pemerintah. Kita sangat apresiasi atas apa yang telah dikerjakan dan prestasi yang telah dihasilkan. Kita semua wajib bersyukur bahwa capaian tersebut. Kami DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga sangat mengapresiasi atas raihan pendapatan asli daerah yang meningkat